Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan lomba karya tulis ilmiah Universitas Alma-Ata meningkatkan imunitas di masa pandemi. Disusun oleh Rima Feptiani Kasana, saya sendiri, Rosi Sulistiowati, Mela Sayekti. Abstrak, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pentingnya meningkatkan imunitas kesehatan tubuh kita di masa pandemi dan memberikan pemahaman tentang kesadaran menjaga kesehatan. Metode penelitian yaitu penelitian kulatif yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya kemungkinan orang-orang yang sadar akan pentingnya kesehatan tubuh dan lingkungan sekitar. Pandemi COVID-19 di Indonesia ini telah berjalan sejak bulan Maret 2020. Upaya untuk memutus rantai penularan penyakit yang disebarkan oleh virus corona jenis SARS-CoV adalah dengan menghindari kontak dengan cara mempraktekkan social dan physical distancing dan meningkatkan kebersihan diri serta meningkatkan imunitas atau mempertahankan tubuh terhadap virus corona. Untuk pendahuluan akan disampaikan oleh Saudari Rosi Sulistiowati. Pendahuluan. A. Latar belakang. Imunitas adalah kekebalan tubuh manusia terhadap penyakit. Imunitas sendiri terdapat dua jenis, yaitu spesifik dan tidak spesifik. Imunitas tidak spesifik disebut juga dengan imunitas bawaan. Ialah pertahanan tubuh pertama yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Pada umumnya, imunitas bawaan dapat melawan semua benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Imunitas bawaan terdiri atas benteng tubuh seperti kulit, air mata, lendir, dan air ludah yang bekerja dengan baik ketika jaringan tubuh terinfeksi atau terluka. B. Rumusan masalah. Apa saja yang dapat meningkatkan imunitas? C. Tujuan. Untuk mengetahui cara meningkatkan dan mempertahankan kekebalan tubuh. D. Manfaat. Pertama, manfaat teoritis. Membedakan informasi kepada para pembaca tentang pentingnya menjaga imunitas dan kebersihan di masa pandemi. 2. Manfaat praktis. Memberikan informasi kepada para pembaca tentang cara meningkatkan imunitas. Ciri-ciri tubuh kita mengalami penurunan sistem imun. Pertama, dehidrasi. Kedua, sering merasa tidak enak badan. Ketiga, tubuh lemas. Keempat, gampang terserang penyakit. Kelima, kurang fokus dan tidak konsentrasi. Fungsi imunitas. Pertama, sistem pertahanan. Fungsi utama dari sistem ini ialah sebagai sistem pertahanan tubuh, baik itu penyakit yang bisa menular maupun yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Kedua, keseimbangan homeostatis. Homeostatis ialah keseimbangan yang ideal dalam tubuh yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh dengan cara berinteraksi dengan seluruh sistem yang ada di dalam tubuh. Sehingga imunitas ini berguna untuk menjaga keseimbangan homeostatis supaya bekerja dengan baik. Ketiga, perbaikan jaringan. Fungsi ketiga ialah untuk memperbaiki jaringan dengan cara mengeliminasi jaringan sel yang telah mati atau rusak dalam tubuh. Selain itu pun guna mengeliminasi sel yang tidak normal. Metode A. Waktu dan tempat. Penyusunan karya tulis ini dimulai dari mencari tema, menentukan judul, mengumpulkan,
Menyusun dan menganalisis data dilaksanakan selama 3 hari. B. Prosedur 1. Jenis penelitian. A. Penelitian kualitatif, yaitu lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpanan deduktif dan induktif, serta pada analisis terdapat dinamika antar fenomena yang diamati dengan mengutamakan logika ilmiah. B. Penelitian deskriptif, yaitu di mana peneliti berusaha memberikan gambaran tentang sistem imunitas dan pengaruhnya terhadap tubuh di masa pandemi. 2. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh individu yang menjadi subjek penelitian. 3. Sumber dan jenis data. Data-data bersumber dari berbagai referensi atau literatur yang relevan dengan topik permasalahan yang dibahas. C. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini adalah metode pencatatan dokumen. D. Metode analisa data. Teknik analisis data yang dipilih adalah analisis deskriptif argumentatif dengan tulisan yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan tentang imunitas dan pengaruhnya terhadap organ tubuh manusia. Selanjutnya, hasil pembahasan akan disampaikan oleh Saudari Mela Sayekti. Baik, selanjutnya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, mengonsumsi makanan berserat. Hewan hasil perkembangbiakan yang tidak mempunyai mikrobioma cenderung memiliki respon imun yang berkembang dengan kurang baik. Sementara orang dengan usia lanjut dan memiliki penyakit yang ditandai peradangan seperti alergi, asma, atau diabetes cenderung memiliki mikrobioma usus yang kurang bervariasi. Yang kedua, berolahraga. Misalnya, melakukan olahraga setiap hari minimal 150 menit dalam 1 minggu untuk kegiatan aerobik moderat, hiking, berkebun, bersepeda, atau 75 menit beraktivitas bertenaga, berlari, berenang cepat, kelas aerobik. Yang ketiga, tidur cukup. Sebuah studi menunjukkan bahwa kurang tidur dapat mengganggu kemampuan melawan penyakit dari jenis limfosit yang disebut sebagai sel T. Yang keempat, makan makanan bergizi. Sayuran tersebut masih banyak lagi makanan yang bisa Anda konsumsi untuk meningkatkan imun tubuh, diantaranya yaitu kunyit, bawang putih, seafood seperti ikan, karang timun, serta buah-buahan seperti lemon, jeruk, kiwi, jambu, dan lain-lain. 5. Konsumsi makanan penunjang imun. Maka dari itu, kita perlu memenuhi kebutuhan air sehingga tidak akan mengalami dehidrasi. Yang keenam, konsumsi air. Setidaknya manusia harus mengkonsumsi air sebanyak 2 liter atau lebih. Yang ketujuh, hindari dan jangan merokok. Aktivitas merokok, baik dengan rokok elektronik atau nikotin, tetap saja dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. Tidak hanya perokok aktif, namun perokok pasif juga akan terkena dampaknya ketika menghirup asap rokok. Yang kedelapan, batasi konsumsi alkohol. Kadar alkohol yang berlebihan dapat menurunkan daya tahan tubuh. 9. Kelola stres. Dalam mengelola stres, kita bisa melakukan berbagai hal, seperti olahraga ringan, beraktivitas dengan hobi, aktif bersosialisasi bersama teman walaupun melalui telepon genggam, dan sebagainya. 10. Menjaga kebersihan makanan. Salah satunya yaitu dengan memperhatikan kebersihan makanan yang akan masuk ke dalam dirinya. Menjaga kebersihan makanan sangat perlu diperhatikan mulai dari cara pembersihan bahan, proses pembuatan, hingga perlengkapan atau alat yang akan digunakan saat makan dan minum. Penutup kesimpulan, penurunan sistem imun dapat menimbulkan berbagai macam gangguan organ tubuh dan menjadikan tubuh rentan terkena virus. Pola hidup yang tidak didasari dengan pengetahuan dan keyakinan akan keberhasilan tersebut akan berdampak pada ketidakmaksimalan proses peningkatan imun tersebut. Saran-saran kepada pembicara yang melakukan pola hidup sehat diharapkan untuk melakukan pola hidup yang telah dipilih secara sungguh-sungguh agar terhindar dari paparan virus. Diharapkan untuk melakukan tes apabila terdapat gangguan pada tubuh atau mendapatkan gejala-gejala COVID-19
Yang kedua, untuk pembicara yang ingin menerapkan pola hidup sehat, diharapkan untuk lebih bijak dalam memilih makanan agar tubuh mendapatkan asupan gizi yang baik. Diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan dan membawa hand sanitizer ketika berpergian, menjaga jarak dan menggunakan masker, memperhatikan kebersihan makanan, dan selalu mencuci bahan makanan dengan higienis. Terima kasih, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.